Assalamualaikum sahabat Literasi Podcast, sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Literasi Podcast. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan mengupas tentang kisah Nabi Yusuf, dari kebijaksanaan hingga perpindahan makamnya. Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu nabi yang sangat dikagumi karena ketampanan, kebijaksanaan, serta keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam dan sepanjang hidupnya Nabi Yusuf menghadapi banyak ujian berat yang membentuk perjalanan hidupnya penuh pelajaran berharga bagi umat manusia. Sejak kecil, Nabi Yusuf sudah menonjol dengan kelebihan yang Allah karuniakan kepadanya. Selain tampan, beliau juga memiliki kebijaksanaan luar biasa. Kemampuannya dalam menafsirkan mimpi menjadi salah satu mukjizat yang memengaruhi perjalanan hidupnya. Kisah hidup Nabi Yusuf dimulai di Palestina, di mana beliau lahir. Namun, karena kecemburuan saudara-saudaranya, beliau mengalami ujian berat ketika dijebak dan dimasukkan ke dalam sumur. Saudara-saudaranya yang iri dengan perhatian lebih dari ayah mereka, Nabi Yakub terhadap Yusuf memutuskan untuk menyingkirkan beliau. Setelah 3 hari berada di dalam sumur, Nabi Yusuf diselamatkan oleh rombongan musafir yang sedang lewat. Para musafir ini kemudian membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat kerajaan Mesir bernama Fatifar. Di Mesir, ujian yang dihadapi Nabi Yusuf tidak berhenti sampai di sana. Meskipun berstatus sebagai budak, ketampanan dan kesalehan beliau menarik perhatian istri Fatifar, yang kemudian memfitnah beliau akibat fitnah tersebut. Nabi Yusuf dipenjara meskipun beliau tidak bersalah. Namun di balik segala cobaan tersebut, Allah selalu memberikan pertolongan. Di dalam penjara, kebijaksanaan Nabi Yusuf dan kemampuannya menafsirkan mimpi mulai dikenal luas. Salah satu penafsirannya yang sangat terkenal adalah ketika beliau berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir, yang menyeratkan adanya 7 tahun masa panen subur yang akan diikuti dengan 7 tahun paceklik. Berkat tafsir mimpi tersebut, Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan Mesir. Dan dengan kebijaksanaannya, beliau berhasil menyelamatkan Mesir dari krisis pangan yang melanda selama bertahun-tahun sulit tersebut. Meskipun Nabi Yusuf memiliki kekuasaan dan jabatan penting di kerajaan, hati beliau selalu rindu untuk bertemu dengan Allah. Beliau merupakan salah satu nabi yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa segera bertemu dengannya. Doa Nabi Yusuf ini bahkan tercantum dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 101. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ketika Nabi Yusuf merasa ajalnya semakin dekat, beliau memberikan wasiat kepada kaum Bani Israel. Wasiat beliau adalah agar setelah beliau wafat, kaum Bani Israel membawa jasadnya keluar dari Mesir jika mereka suatu hari meninggalkan Mesir. Nabi Yusuf wafat di usia 120 tahun dan dimakamkan di Mesir. Salah satu hal yang menarik dari kisah ini adalah lokasi pemakaman Nabi Yusuf yang tidak biasa. Beliau tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya, melainkan di tengah-tengah sungai Nil. Alasan dibalik pemakaman ini adalah karena pada masa itu, kabilah-kabilah saling berebut untuk membawa jasad Nabi Yusuf ke wilayah mereka. Mereka percaya bahwa membawa jasad Nabi Yusuf ke daerah mereka akan membawa keberkahan. Namun karena tidak ada kesepakatan mengenai kabilah mana yang berhak membawa jasad Nabi Yusuf, akhirnya mereka memutuskan untuk memakamkan beliau di tengah-tengah sungai Nil. Sungai Nil dipilih karena alirannya melewati banyak daerah, sehingga keberkahan dianggap bisa tersebar merata ke wilayah-wilayah yang dilalui sungai tersebut. Ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Yusuf, ketika Nabi Musa alaihissalam memimpin kaum Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina, mereka mengalami kesulitan.
Rombongan Nabi Musa sering tersesat dan tidak bisa menemukan jalan menuju Baitul Maqdis. Dalam kebingungan ini, seseorang dari kaum Bani Israel mengingatkan Nabi Musa tentang wasiat Nabi Yusuf. Beliau teringat bahwa salah satu wasiat Nabi Yusuf adalah agar jasadnya dibawa bersama mereka jika mereka meninggalkan Mesir. Menyadari bahwa kesulitan yang mereka hadapi disebabkan karena tidak membawa jasad Nabi Yusuf, Nabi Musa mulai mencari tahu di mana lokasi makam Nabi Yusuf. Sayangnya karena telah berlalu puluhan bahkan ratusan tahun sejak Nabi Yusuf wafat, tidak ada seorang pun yang mengetahui letak makamnya. Akhirnya seorang nenek tua dari kaum Bani Israel memberitahu Nabi Musa bahwa hanya dia yang mengetahui lokasi makam Nabi Yusuf. Namun nenek tua tersebut memberikan syarat yang tidak biasa. Dia bersedia memberitahu letak makam Nabi Yusuf jika Nabi Musa mau memintakan kepada Allah agar ia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surga. Nabi Musa terdiam sejenak karena surga adalah hak Allah untuk menentukan siapa yang berhak masuk. Namun setelah berdoa kepada Allah, Nabi Musa mendapatkan izin untuk memenuhi permintaan nenek tua tersebut. Setelah syarat tersebut dipenuhi, nenek tua itu membawa Nabi Musa dan rombongannya ke sebuah tempat yang penuh dengan air, yang diyakini sebagai danau atau sungai. Nenek tua tersebut meminta agar airnya dikuras hingga dasar tanah terlihat. Setelah dasar tanah terlihat, nenek itu menunjukkan tempat yang harus digali. Ketika digali, mereka menemukan jasad Nabi Yusuf yang masih dalam keadaan utuh. Setelah jasad Nabi Yusuf ditemukan, jalan menuju Baitul Maqdis yang sebelumnya gelap dan sulit ditemukan menjadi terang. Rombongan Nabi Musa pun berhasil melanjutkan perjalanan menuju Palestina dengan membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan keimanan, tetapi juga memberikan gambaran tentang betapa pentingnya menjalankan wasiat dan menjaga hubungan dengan Allah. Kisah pemindahan jasad Nabi Yusuf oleh Nabi Musa ini juga menunjukkan bagaimana Allah selalu menuntun hamba-hambanya yang beriman dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dan menambah kecintaan kita terhadap para nabi serta kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.